Mimin ingatkan dulu nih, buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Di chapter kali ini, panel memperlihatkan Diane yang tiba-tiba terkejut. GPS mobilnya yang biasanya selalu mengarah ke minimarket terdekat, malah mengarah ke sebuah bangunan, yaitu sebuah motel tempat menginap. Diane panik, ia buru-buru beralasan sambil menunjuk ke sebuah tos serba di seberang motel itu, hanya untuk menghindari stigma buruk dari Hayon. Hujan deras turun, membasahi jalanan. Diane dan Hayon berjalan bersama sambil berbagi satu payung. Dalam suasana romantis sekaligus canggung itu, Hayon, gadis hantu cantik, tak berhenti menggoda Diane. Dengan nada nakal, ia berkata, kebanyakan orang yang membantu orang asing biasanya punya tujuan terselubung. Diane kaget bukan main, ia langsung menyangkal, tidak. Aku sama sekali tidak memikirkan hal semacam itu. Hayon tersenyum genit, lalu tertawa kecil. Haha, aku cuma bercanda. Reaksimu lucu sekali. Diane yang kesal berkata, bisakah kau berhenti menjahiliku? Namun gadis hantu itu tersenyum lembut dan berbisik lirih, tapi, entah kenapa, aku merasa tenang bersamamu. Sepertinya kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Diane menoleh, apa kau barusan bilang sesuatu? Hayon buru-buru menutupinya dengan senyum, tidak ada, aku hanya bicara pada diriku sendiri. Mereka pun tiba di depan tos serba, namun toko itu tutup. Diane segera mencari alternatif lewat ponselnya. Tiba-tiba, Hayon mengajaknya untuk berteduh di motel yang mereka lewati tadi. Kita bisa berteduh, dan ngobrol di sana, kan? Katanya dengan nada menggoda. Diane keringat dingin, pikirannya kacau. Apa sebenarnya yang ada di kepala hantu ini? Kalau dia manusia, ya sikat saja, gumamnya. Pada akhirnya, mau tak mau ia setuju. Hayon terlihat sangat senang. Begitu masuk kamar, ia langsung melompat-lompat di atas kasur, sementara Diane hanya bisa melongo. Bagi Hayon, yang sudah lama berkeliaran di jalanan, rasanya kembali menyentuh kasur empuk adalah kebahagiaan yang sederhana. Ia pun mengajak Diane untuk ikut mencoba, namun dengan wajah malu, Diane menolak dan hanya duduk di kursi sambil membuka jaketnya. Lalu, ia mengeluarkan selembaran orang hilang bergambar wajah Hayon. Aku menemukan ini di dekat rumahku, katanya. Bahkan aku sudah menghubungi pusat informasi orang hilang. Katanya, sampai sekarang kamu masih dianggap hilang. Bisa kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi padamu? Hayon menunduk. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu pasti. Waktu itu aku sedang pulang dari kerja paruh waktu. Tiba-tiba aku ditabrak mobil. Saat aku masih sadar, aku melihat seorang pria mabuk keluar dari mobil itu. Dia menelpon seseorang, lalu sadar aku masih hidup, dia menghampiriku, dan mencekik leherku sampai aku pingsan. Saat sadar kembali, aku sudah berada di mobilnya. Aku hanya ingat satu hal, di tangannya ada tato bunga mawar. Setelah itu, aku dibawa ke gudang terbengkalai penuh kontainer, lalu gelap. Aku tidak ingat lagi. Diane mengepalkan tangannya, wajahnya tegang. Mabuk, menyebabkan kecelakaan, lalu karena takut dihukum, dia malah berusaha menyingkirkan korbannya. Orang brengsek, katanya dengan penuh amarah. Lalu ia menatap Hayon dengan penuh tekad. Pertama-tama kita harus cari tahu lokasi gudang itu melalui peta satelit. Kalau bisa ketemu, mungkin kita juga bisa menemukan tubuhmu. Mari kita tangkap pelakunya bersama-sama. Namun Hayon tampak murung. Sudah 2 tahun sejak aku menghilang, bagaimana kalau keluargaku sudah berhenti mencariku? Diane segera menyemangatinya. Tidak mungkin, keluargamu sudah berusaha keras selama ini. Mereka pasti masih merindukanmu. Tidak ada orang tua yang menyerah begitu saja. Mendengar itu, Hayon terharu. Air matanya menetes, ia tersenyum. Kau selalu membuatku tersentuh, terima kasih. Sistem pun menampilkan notifikasi, hubungan Diane dengan heroin meningkat. Hayon lalu memberikan kontak ayahnya. Saat Diane membaca namanya, ia bingung. Beom Tae, susah banget namanya, kita ganti Agus aja ya, biar gampang, candanya. Hayon langsung meraih ponsel dengan antusias, tanpa sengaja mereka berdua terjatuh. Tubuh Hayon menindih Diane. Keduanya terdiam sesaat. Wajah Diane memerah, sementara Hayon tersenyum nakal. Apa-apaan, lihat telingamu, sudah merah sekali. Apa kamu, sedang bersemangat? Godanya. Diane panik, mencengkeram wajah Hayon, minggir. Kau berat. Hayon tertawa,
Lalu Dayan buru-buru berdiri dan berkata ia ingin mandi. Sementara itu, Hayon membaringkan tubuhnya di kasur. Ia merasa bahagia, memiliki teman bicara setelah sekian lama. Ia berharap malam itu tidak akan pernah berakhir. Namun tiba-tiba, ponsel Dayan berdering. Hayon penasaran, ia melihat nama yang muncul, Hyung. Ternyata Hyung sedang menelpon lagi. Panel lalu memperlihatkan sosok Hyung yang tengah ketakutan, wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Ia terus memohon agar teleponnya diangkat. Tiba-tiba, bercak darah muncul di dinding. Dari kegelapan, muncul sosok menyeramkan, merangkak di lantai sambil memanggil dengan suara mengerikan, "Opa." Hyung membekuk ketakutan. Sosok itu semakin dekat, lidah panjangnya menjulur, matanya kosong penuh kebencian. "Kenapa kabur, Opa? Bukankah Opa bilang, aku cantik?" Suasana berubah mencekam. Panel berakhir dengan wajah Hyung yang membeku dalam teror. Chapter kali ini selesai, guys. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menegangkan di chapter berikutnya.